Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku di sini di channelnya Ready Jamur Jaya Makmur ya. Oke, pada konten video kali ini saya mau mereview pada kompong nomor yang ini bro, yang pinggir ya. Ini yang tengah sedang inkubasi dan sebelah sana sedang tahap fase kedua ya. Di sini saya mau menunjukkan ke kalian karena ada banyak banget yang bertanya bagaimana cara agar tumbuh jamur itu bisa merata ini ya. Ini aku mau sharing aja gitu ya, pengalaman saya selama membudidayakan jamur merang. Lalu apa aja yang biasanya saya lakukan supaya jamur itu tumbuhnya bisa merata ya. Karena kita lihat dulu faktor yang bisa menyebabkan jamur itu tumbuh merata dan tidak merata, atau tumbuh banyak dan tidak banyak ya. Yang pertama yaitu faktor ini bro, suhu, kelembapan, suhu udara dan cahaya ini ya. Kelembapan juga penting, tapi kalau musim hujan seperti ini tidak begitu berpengaruh ya pada kelembapan. Yang penting jangan terlalu sering nyiram juga ya kalau di musim hujan seperti ini. Jadi biasanya yang saya perhatikan yaitu cahaya ya, ventilasi cahaya masuk itu minimal 70% ke atas ya. Jadi plastik ini kumbung kan harus menggunakan dua plastik ya. Jadi dua plastik ini memiliki fungsi masing-masing ini ya. Kalau plastik hitam ini fungsinya untuk penggelapan dan penerangan kumbung ya. Kalau plastik putih ini plastik utama atau plastik yang dalam ini ya. Nah ini, jadi kedua plastik ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Jadi kalau kalian bikin kumbung cuman pakai satu lapis itu tidak rekomendasi atau tidak worth it, karena nanti bisa menyebabkan jamur itu nggak maksimal tumbuhnya ya. Makanya kalau kalian bikin kumbung pakai dua plastik seperti ini juga dua plastik nih, contohnya seperti ini ya. Ini kan setelah pertumbuhan rintisan, makanya plastik hitam dibuka, dan sedangkan ini dalam tahap inkubasi, makanya dilakukan penggelapan dan ditutup plastik hitamnya ya, supaya kumbungnya itu gelap ya kan kawan. Nah, kemudian selanjutnya pastikan juga cahaya yang masuk itu 70%, jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu pertumbuhannya biasanya jarang-jarang. Dan kalau misalkan terkena sinar matahari, ini bisa diturunkan ya, plastiknya diturunkan. Nanti kalau udah enggak terkena dibuka lagi. Nah seperti ini. Jadi kalau cahaya itu tadi minimal 70% yang masuk ke dalam kumbung, dan juga pastikan juga tidak terkena sinar matahari secara langsung ya. Oke, selanjutnya yaitu dari suhu ya, yang penting ya. Untuk mengatasi suhu, kalian perhatikan juga cuaca di tempat kalian. Kalau misalkan terlalu panas ya, kalian lebarkan jendela ini, karena nggak terlalu panas ya. Cuacanya di sini juga mendung, makanya aku buka jendela yang atas itu aja itu ya, dua. Tapi yang belakang itu dibuka lebar, karena yang belakang itu nggak agak tertutup sama dedaunan, makanya nggak begitu bisa menyebabkan media kering. Makanya aku buka lebar. Kalau yang ini kan terlalu bentak ya di depan, makanya dibuka kecil aja udah cukup ya. Nah jadi yaitu suhu yang sangat penting. Kalau kalian nggak tahu cara mengecek suhu, kalian bisa menggunakan termometer ya kan, termometer batang atau yang lain terserah kalian. Kemudian yaitu dari oksigen. Nah kalau jamur merang tidak tersuplai oksigen dengan sempurna atau tidak terpenuhi oksigen, maka jamur tidak bisa tumbuh dengan merata ya, atau biasanya malah tidak tumbuh karena tidak ada oksigen yang masuk. Nah caranya yaitu tadi dengan mengatur jendela dan pintu juga. Misalkan pagi ya dibuka sementara lah, paling nggak 10 menit dibuka. Nah kalau misalkan sudah selama 10 menit bisa ditutup kembali, dan sama sore. Tapi kalau misalkan siang suhunya panas, pintu bisa dibuka terus malam harinya sampai pagi baru ditutup ya. Misalkan itu di musim panas ya, karena kan suhu di dalam pasti panas, makanya dibuka supaya berganti oksigen. Nah jadi itu tadi yang aku bisa sharing ke kalian. Ini pengalaman asli dari pengalamanku sendiri. Jadi faktor penentu pertumbuhan jamur merang itu merata tidak, yaitu dari 3 faktor tersebut ya, yaitu pemberian cahaya yang maksimal, oksigen, dan juga suhu. Nah itu sangat penting sekali dalam budidaya jamur merang. Untuk bibit sebenarnya nggak begitu berpengaruh, tapi ya kalau misalkan kalian menggunakan bibit yang nggak jelas, tumbuhnya juga jarang-jarang ya. Makanya saran dari saya, pakailah bibit yang sudah banyak penggunanya. Jadi kalian bisa lihat preview atau contohnya seperti apa, hasilnya bagaimana.
Nah, kalian bisa mencoba, terserah kalian bibit apa, tidak harus menggunakan bibit yang aku rekomendasikan yaitu Merdeka. Terserah kalian sih, ini cuman karena aku dari dulu sering makainya Merdeka, jadi ya itu yang bisa aku sharing ke kalian gitu ya. Dulu sebenarnya pernah pakai bibit yang lain, enggak merek lain lah yang jelas, dan hasilnya kurang memuaskan lah. Ini yang aku sharing pakai bibit yang Merdeka, alhamdulillah ya lumayan lah dibandingkan pakai bibit yang dulu aku pernah pakai yang enggak ada mereknya itu. Jadi mungkin sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang buat kita semua yang masih belajar budidaya jamur merang. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Share ke kawan-kawan kalian, ke grup dan terserah kalian. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.